Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansor Muhammad Sujadi, NPM 10702180557 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Perencanaan Jadwal Produksi Induk pada Produksi Sweater dengan Pendekatan Time Fences di Home Industry Innovation. Untuk topik pembahasan yang akan bawa, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, Home Industry Innovation ini memiliki produk akhir yaitu sweater rajut. Kemudian memiliki strategi merespon pasar yaitu make to stock dan make to order. Kemudian kebijakan yang diambil Home Industry Innovation yaitu untuk stok minimal 3 lusin dan alokasi kapasitas produksi MTS yaitu 20% dan MTO 80%. Dari strategi merespon pasar tersebut, Innovation memiliki beberapa kendala untuk strategi merespon pasar yang diterapkan. Nah, berikut merupakan kendala tersebut, yaitu untuk make to stock, yaitu kekurangan stok untuk beberapa model dan warna. Untuk make to order itu pengiriman pesanan tidak sesuai dengan budget yang telah disepakati. Sehingga dampak yang terjadi di Innovation yaitu loyalitas konsumen menurun. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan produksi dan melakukan pendekatan time fences. Kemudian topik selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana alur produksi yang ada di Innovation. Yang kedua bagaimana Innovation dalam melakukan perencanaan produksi saat ini untuk memenuhi pesanan. Yang ketiga itu bagaimana rencana produksi yang diusulkan untuk mengurangi keterlambatan pemenuhan pesanan di Innovation dengan menggunakan metode time fences. Topik selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui alur produksi di Innovation. Yang kedua membuat perencanaan produksi saat ini di Innovation. Yang ketiga membuat perencanaan produksi dengan menggunakan metode time fences yang didasarkan pada data masa lalu untuk memperbaiki perencanaan jadwal produksi di Innovation di masa mendatang. Orang yang keempat itu batasan penelitian. Yang pertama itu data penjualan Indonesia menggunakan data tahun 2022 yaitu bulan Januari sampai November. Kemudian data order Indonesia menggunakan data tahun 2022 yaitu bulan Maret sampai Agustus. Berikut merupakan data keterlambatan order yang terjadi pada bulan Maret hingga bulan November untuk pesanan Bele, Batok, Plus Betwing, dan Breska. Dan ini juga data jumlah produksi pada tahun 2022 yaitu sebesar 17.161 dengan persentase 100% dan memiliki keterlambatan yang paling besar itu 65%. Di topik selanjutnya itu tinjauan pustaka. Perencanaan produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan apa yang diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, kapan diproduksi, dan sumber daya yang akan dibutuhkan untuk memperoleh produk tadi. Menurut Sukarya Sundalengga 2013. Kemudian time fences dibuat berdasarkan MPS, Master Production Schedule, dan dikenal sebagai alat untuk menjaga MPS yang direncanakan. Menurut Amaranti R. Muhammad, CR, dan Septanti, MT 2019. Kemudian tahapan selanjutnya itu metodologi penelitian. Secara singkat, metode penelitian itu dimulai dari studi lapangan, studi literatur, kemudian melakukan identifikasi masalah, setelah itu melakukan perusahaan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Kemudian melakukan kerangka penyelesaian masalah. Setelah itu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dibagi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diberikan dari Innovation, dan untuk data primer itu melakukan pengumpulan waktu proses. Selanjutnya itu melakukan tahapan uji kesalahan data, uji kecukupan data, melakukan perhitungan waktu siklus, waktu normal, waktu baku, serta melakukan peramalan, perencanaan produksi, hingga melakukan penjadwalan dengan time fences. Hingga hasilnya yaitu penjadwalan time fences. Setelah itu melakukan analisis dan kesimpulan hingga selesai. Pembahasan yang ketujuh itu hasil dan pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama itu prediksi permintaan, perencanaan agregat, perencanaan produksi, RCCP, dan time fences. Secara singkat, prediksi permintaan itu untuk mengetahui tahun ke depan penjualannya seperti apa dengan nilainya. Nah, ini tahapannya itu pola data permintaan dengan pola data horizontal, kemudian metode yang digunakan itu DMA, double measurement, dan dashboard, kemudian dilakukan uji kesalahan dan uji validasi. Sehingga untuk uji kesalahan itu, metode yang paling itu DMA. Nah, ini berikut merupakan hasil prediksi permintaan untuk 12 periode mendatang. Selanjutnya itu melakukan perencanaan agregat. Nah, perencanaan agregat ini outputnya itu mengetahui ongkos produksi dan agregat planning yang dihasilkan. Berikut merupakan total ongkos produksi dan rekapitulasi hasil perencanaan agregat planning selama 12 periode mendatang. Selanjutnya itu jadwal produksi induk. Nah, ini penjadwalan yang dilakukan untuk keempat model sweater yaitu Bele, Batok, Blue Betwing, dan Breska. Selanjutnya itu dilakukan uji validasi menggunakan RTCP berdasarkan kapasitas yang tersedia di perusahaan. Berikut merupakan grafiknya. Itu berada untuk seluruh stasiun kerja itu berada pada batas regular time, tidak melebihi regular time dan overtime. Selanjutnya itu melakukan time fences. Nah, time fences di sini itu dilakukan melalui tahapan itu mengetahui lead time ordernya berapa hari, yaitu di 9 hari, dan melakukan ketersediaan dan kebutuhan kapasitas untuk seluruh stasiun kerja dan dibulatkan ke per hari.
Nah, ini contoh untuk seluruh stasiun kerja sampai stasiun kerja 5. Langkah selanjutnya itu membuat grafik rencana produksi. Nah, setelah itu melakukan kriteria pesanan diterima atau ditolak. Setelah itu melakukan grafik rencana produksi time fences untuk melakukan batasan antara pesanan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan zona yang ada di time fences, yaitu zona frozen, flasi, dan liquid atau free. Ini merupakan hasil penjadwalan time fences yang dihasilkan itu untuk PAB-nya itu terdapat beberapa periode yang bernilai positif sehingga perlu dilakukan reschedule. Ini itu kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama, alur produksi yang ada di intervention terdiri dari tahapan persiapan bahan baku, stasiun kerja rajut, tim, obras, tim dan quality control, dan penyimpanan produk. Yang kedua, perencanaan produksi yang telah dibuat menghasilkan JPI untuk keempat model sweater, yaitu batok, Wiswekin, dan Berska. Yang ketiga itu grafik RCCP menunjukkan kebutuhan kapasitas pada setiap periode dapat dipenuhi dengan memanfaatkan kapasitas produksi jam kerja reguler. Grafik RCCP menjadi acuan menerima atau menolak pesanan tambahan. Yang keempat, identifikasi kedatangan pesanan tambahan akan dibagi sesuai zona TBC, yaitu frozen, classy, dan free. Yang kelima, hasil penjadwalan reschedule tersebut untuk beberapa stasiun kerja. Yang keenam itu kapasitas sebelum perbaikan menunjukkan untuk setiap stasiun kerja berada pada rata-rata regular time, sedangkan kapasitas yang sudah dari schedule itu melebihi batas RT dan OT. Hal tersebut dapat dijadikan acuan perusahaan untuk mengambil keputusan dengan terlebih teliti berdasarkan kapasitas milik perusahaan. Sekian presentasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.